Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lasendika dan rekan saya Yunus Agustin. Kami di sini berada di Puskesmas Jelat yang berada di Desa Jelat, Kecamatan Parengpe, Kabupaten Ciamis. Di sini kami akan mewawancarai salah satu tenaga kesehatan yang berada di Desa Jelat, yaitu Ibu Bidan Iis Susanti, AMD. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rafli Lasendika bersama satu orang teman saya, Yunus Agustin. Kami dari mahasiswa tingkat 3A Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Di sini saya izin Ibu untuk mewawancara Ibu sebagai narasumber kami untuk memenuhi tugas ujian praktikum kewirausahaan. Apakah diperbolehkan Ibu? Ya, Mangga. Nah, yang pertama yang ingin saya wawancarai yaitu bagaimana kronologisnya Ibu bisa tugas atau berwirausahaan kesehatan di lokasi praktik ini Bu, praktik mandiri Ibu sendiri. Yang pertama bisa tugas di sini. Pertama turut suami. Ya. Kedua langsung ditugaskan sama dinas kesehatan. Hmm. Langsung ditugaskan di sini di Desa Jelat. Oh iya, baik Ibu. Berarti alasan atau kronologisnya Ibu bisa tugas berwirausaha di praktik mandiri ini yang pertama yang tadi ikut suami dan juga ditugaskan atau didinaskan di Desa Jelat, Kecamatan Parengpe, Kabupaten Ciamis ini Ibu. Ya. Baik. Nah, kalau boleh tahu Ibu, arti nama atau klinik ini itu apa Bu? Apakah apotik, apakah praktik mandiri atau apa Bu? Kalau boleh tahu. Saya kan tugasnya di bidang kebidanan. Iya. Pasti praktik mandiri bidan. Oh, praktik mandiri bidan. Ya, baik. Nah, Ibu, itu mungkin pertanyaan atau wawancara yang pertama Ibu. Nah, kemudian untuk yang keduanya yaitu apakah selama ini mensejahterakan atau tidak Bu untuk praktek mandiri kebidanan ini, bekerja atau berusaha di bidang kebidanan atau praktek mandiri kebidanan ini Bu? Alhamdulillah semenjak saya kan di sini udah hampir 20 tahun ya. Iya. Tugas di Desa Jelat. Dulu sih pernah pas datang ke sini persalinan ditolong kan kebanyakan sama Pak Haji. Iya. Sama di rumah. Iya. Sekarang kan udah di fasilitas kesehatan. Jadi alhamdulillah 100% di sini pertolongan persalinan. Iya. Di semuanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Alhamdulillah semuanya tingkat fasilitas kesehatan sudah digunakan. Iya, alhamdulillah berarti ya Bu. Sekarang sudah berubah mungkin ke era modern, lebih ke bidan, tidak lagi ke paraji ataupun alternatif yang lain. Nah, itu Ibu. Dan ada satu pertanyaan lagi dari saya, yaitu mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Ibu selama Ibu bekerja ataupun praktek mandiri kebidanan ini Bu. Kalau untuk sekarang sih mungkin hambatannya nggak terlalu banyak ya. Kalau dulu sih mungkin kan dari persalinan yang ditolong oleh Paraji untuk ke bidan itu susah ya. Kita harus sama Paraji berkolaborasi bersinergi supaya mau ibu bersalin dibawa ke fasilitas kesehatan. Perkenalkan, nama saya Yunus. Tadi sudah dikenalkan juga oleh rekan saya yaitu Rafli Lasendika. Saya di sini ingin melanjutkan wawancara yang mengenai tadi baru 3 pertanyaan. Sekarang saya kurang lebih ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap, bersedia? Siap. Yang pertama yaitu yang saya ingin tanyakan, apa sih pandangan prospek kedepannya menjadi bagian daripada tenaga kesehatan ini, atau yaitu Ibu sebagai PMB ya Bu, PMB di Kampung Jelat ini. Pandangan pasti ke depannya mudah-mudahan kan saya di bidang kesehatan, mungkin khusus di bidang kebidanan, mudah-mudahan semua yang bersalin selamat ya. Yeah.
nggak ada kematian ibu, kematian bayi, neonatal gitu. Terus mudah-mudahan bayi yang dilahirkan gak terjadi stunting, kan sekarang lagi musim stunting. Ya, Mudah-mudahan baik. semuanya sehat lah. Sehat. Ya. Baik, ibu yang mengandungnya atau anaknya ya Bu. Ya. Jadi selamat gitu. Terus yang terakhir mungkin apa sih yang menjadi saya minta pesan kesannya dari ibu untuk generasi-generasi yang kedepannya sebagai tenaga kesehatan. Untuk generasi kesehatan yang akan datang mungkin yang pertama mental ya. Oh ya. Yang diharuskan mental, soalnya kan teori sama praktek untuk di lapangan kan beda ya. Ya, Bu. Kita menghadapi masyarakat misalnya, kalau misalnya kita langsung terjun ke masyarakat, kita kan tidak tahu kultur mereka, ada kebiasaan mereka. Jadi kalau misalnya kita harus siap mental dulu, kita jangan misalnya harus bisa kalau datang tuh basa-basi lah, kalau misalnya mau pas datang ke pasien, ke keluarga pasien. Kita harus bisa, kalau misalnya dia orang yang tidak kaya, kita jangan menganggap remeh dia nggak kaya, setara dengan kita aja ya. Yang pertama ya mental aja harus Mungkin disiapkan. yang harus disiapkan bagi generasi kedepannya itu Mental, mental. Terus keterampilan mungkin ya, Keterampilan. soalnya kan keterampilan yang utama. Kita harus siap di daerah kan, tidak kalau orang daerah kan tidak tahu. Kalau misalnya saya kan misalnya bidan, walaupun saya bidan, saya kan harus bisa dalam kesehatan lainnya, misalnya pasien lansia, pasien umum, BPP, kita kan harus siap. Sekian wawancara dari kami berdua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.